warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldina Ayuda Insani, asisten BDNK yang merupakan salah satu dari bidan dan dosen di Departemen Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang. Pada kesempatan ini, izinkan saya akan membuat salah satu video yang merupakan salah satu syarat dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang biasa disingkat dengan PDD UKTPC untuk sertifikasi gelombang pertama tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu asuhan kebidanan pada kehamilan dengan kode mata kuliah BDN 61111. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa kebidanan semester 3 Prodi Kebidanan tahap sarjana Departemen Kebidanan Universitas Andalas. Pada mata kuliah ini ada CPL ataupun capaian pembelajaran lulusan prodi, yaitu ada CPL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sudah tertuang juga pada RPS. CPMK pada mata kuliah ini terdiri dari 5 CPMK, yaitu 1. Terkait dengan konsep dasar asuhan kebidanan pada kehamilan. Yang kedua, terkait dengan screening resiko maternal dan kesejahteraan janin. Yang ketiga, terkait dengan manajemen nutrisi dan obat pada kehamilan. Yang keempat, terkait dengan psikologi kehamilan. Dan yang kelima, terkait dengan manajemen asuhan kebidanan pada kehamilan. 3 komponen utama yang dilakukan pada mata kuliah ini adalah delivery, interaction, and assessment. Delivery adalah proses perkuliahan yang diberikan oleh si dosen melalui bahan perkuliahan, kemudian RPS pada blok 3A dengan mata kuliah BDN 61111 dengan bobotnya adalah 5 SKS pada mahasiswa semester 3. Ini bisa diunduh pada layar ilearn.unan.ac.id. Di sini tampak adanya absensi kehadiran RPS, panduan blok, serta bahan kuliah. Kemudian adanya interaction adalah proses perkuliahan 2 arah antara si dosen dengan mahasiswa. Adanya kesempatan pada mahasiswa untuk bertanya jikalau ada yang akan didiskusikan yang tidak dipahami atau tidak dimengerti oleh mahasiswa. Kemudian ada assessment juga tertuang pada RPS, setiap kegiatan yang ada pada blok tersebut. Di antaranya di sini bisa kita lihat indikator kriteria bobot penilaian untuk tutorial 20%, praktikum 10%, tugas 10%, dan CBT 10%. Metode asesmennya ada formatif dan sumatif. Formatif salah satunya melalui tugas, adanya laporan pada kegiatan tutorial dan pleno, itu dengan bobot 10%. Kemudian sumatif melalui ujian blok dengan ujian MCQ berbasis CBT, yang tutorial, lembar penilaian, dan adanya praktikum melalui lembar penilaian praktikum. Ini semua sudah tertuang pada RPS. Lembar penilaian tutorial hari pertama, pada pertemuan kedua, tutorial pertemuan kedua beserta indikator penilaiannya, lembar penilaian untuk praktikum sendiri, lembar penilaian untuk tugas individu mahasiswa. Kebidanan menerapkan sistem pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Di sini dalam satu semester terdiri dari 3 blok. Pada semester 3, mahasiswa kebidanan ada blok untuk asuhan kebidanan pada kehamilan, yaitu blok 3A yang dilaksanakan selama 6 minggu, 5 minggu untuk pembelajaran, 1 CPMK pada 1 minggu, kemudian pada minggu ke-6 ada untuk ujian blok. Metode pembelajaran yang kita gunakan diantaranya adalah yang pertama tutorial. Tutorial dilakukan setiap minggunya dengan 2 kali pertemuan setiap minggu. Minggu pertama kita gunakan metode 7 jam untuk step 1-5. Pertemuan kedua kita gunakan untuk step 6 dan 7 yang merupakan sharing informasi dari learning objektif yang telah didapatkan oleh mahasiswa pada pertemuan tutorial yang pertama. Yang kedua adalah diskusi pleno. Diskusi pleno dilakukan 1 kali dalam seminggu. Yang ketiga ada terkait dengan belajar mandiri. Yang keempat terkait dengan kuliah pakam, juga akan ada latihan untuk keterampilan klinik. Jadi keterampilan kliniknya juga akan mendukung dalam kegiatan asuhan kebidanan pada kehamilan. Pada minggu terakhir yang merupakan minggu ke-6, di sana mahasiswa akan ada ujian blok. Kemudian pada blok tersebut juga ada praktikum, sehingga pada minggu ujian juga akan diujiankan untuk praktikum. Adapun form penilaiannya tertuang di dalam RPS. Pada awal pembelajaran RPS akan diberikan, akan dikenali, akan dibahas bersama mahasiswa. Kemudian di sini kita juga menggunakan daftar pustaka.
Buku yang kita gunakan diantaranya adalah buku Asuhan Kebidanan Kehamilan yang merupakan ini salah satu hasil dari karya dosen, yaitu saya sendiri, kemudian juga ada berupa tim, dan kita juga akan menggunakan buku cetak seperti WHO guideline, kemudian dari jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Media pembelajarannya diantaranya ada perangkat lunak dan ada perangkat keras. Perangkat lunak diantaranya ada bahan perkuliahan dalam bentuk PPT, kemudian dalam bentuk Microsoft Word ataupun berupa tugas. Kemudian kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di Fakultas Kedokteran dengan menggunakan apakah laptop, kemudian dari adanya LCD, kemudian adanya untuk ruang laboratorium OSJEK. Absensi menggunakan QR Code. Mahasiswa akan diberikan oleh dosen QR Code sudah pada iLearn tersebut. Di samping itu, dosen juga melakukan absensi dalam setiap pengajaran yang diberikan melalui simfoni. Tanpa adanya simfoni, kemudian di sini bisa dilihat dan langsung diisi nilai dari setiap kegiatan yang ada pada perkuliahan tersebut. Baik, kita langsung saja untuk tahap selanjutnya, yaitu praktik mengajar. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ananda. Bagaimana kabarnya hari ini? Siap kita untuk memulai perkuliahan? Siap. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, silakan kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran dan barakallah terhadap ilmu yang kita terima. Berdoa, mulai. Baik Nanda, sebelum kita mulai perkuliahan, kita ambil absen terlebih dahulu. Silahkan Ananda absen menggunakan QR. Silahkan di-scan terlebih dahulu. Kita salah satu media pembelajaran kita tadi menggunakan iLearn. Pada iLearn adanya RPS. Nanti silahkan Ananda klik pada RPS tersebut. Di RPS itu mencantumkan terkait dengan CPL dari prodi kita yang fokus kepada asuhan kebidanan pada kehamilan. Kemudian nanti ada sub CPNK. Nah, karena kegiatan kita ini adalah pada minggu pertama yang membahas terkait dengan konsep dasar dari asuhan kebidanan pada kehamilan, konsepnya adalah menghitung usia kehamilan yang akan kita bahas saat ini. Nah, ini outline kita. Hari ini kita akan membahas 4 topik ini. Terminologi dari yang berkaitan dengan menghitung usia kehamilan, kemudian tujuan mengapa kita akan membahas terkait dengan menghitung usia kehamilan, kemudian jenis tata cara menghitung dari usia kehamilan, serta akan ada latihan soal. Jadi Anda per kelompok nantinya akan diberikan latihan soal. Nah, sebelum kita lanjut terhadap topik ini, Ibu akan review terkait topik sebelumnya. Yang pertama terkait dengan definisi konsepsi. Yuk, siapa? Silahkan, Taufik. Baik Ibu, izin Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Taufik Abizar yang menjadi 10.33.1002. Izin memberikan Ibu konsepsi itu adalah di mana keberhasilan dalam pembuahan antara pertemuan sel ovum dengan sperma Ibu. Terima kasih Wafik. Bagaimana yang lain setuju? Ada pendapat lain? Oke, aplaus untuk Wafik. Kemudian berikutnya kita membahas tanda-tanda kehamilan. Yuk, siapa yang bisa? Silahkan, Rizka. Terima kasih Ibu, izin Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Rizka Harunisa dengan nilai 3.1318. Nah, dari tanda-tanda kehamilan itu ada 2, ada tanda-tanda mungkin dan juga tanda pasti Ibu. Nah, kalau tanda-tanda mungkin itu bisa kita lihat dari Ibu. Mungkin Ibu, kalau misalnya Ibu itu mood swing atau perubahan mood itu kayak mulai muntah, dan juga Ibunya kelelahan, sering kelelahan. Nah, kalau misalnya ada juga telat haid Bu. Nah, kalau misalnya tanda-tanda pasti itu hasil dari USG-nya positif, ada pergerakan janin dan juga ada terdengar saat janin itu. Terima kasih Ibu. Ada tambahan dari yang lain? Cukup ya? Oke, aplaus untuk mereka. Artinya sudah memahami ya. Nah, saat ini kita akan membahas yang pertama sesuai outline. Kita ada terminologi. Nah, terminologinya itu terkait dengan kehamilan. Bahwa tadi kehamilan itu merupakan perkembangannya dari hasil konsepsi. Bahwa konsepsi tadi ada pertemuan dari sel sperma dan sel ovum membentuk semakin besar dari zigot ya, perkembangan hingga nanti janin, mulai dari dia 3 bulan pertama, 3 bulan kedua atau TN1, trimester 1, trimester
2, trimester 3. Nah, usia kehamilan jelas. Usia kehamilan berarti berapa besar dari kehamilannya itu. Kalau kita hitungannya dalam minggu, ya, memang kalau masyarakat awam menyatakan dalam bentuk bulan. 1 bulan, Bu, berapa usia kehamilannya, Bu? 3 bulan. Berapa usia kehamilannya? 6 bulan gitu. Nah, kalau kita di tenaga kesehatan dan masyarakat mulai kita kenalkan dalam bentuk minggu. Kemudian dari janin jelas ya. Janin berarti hasil dari perkembangan dari konsepsi tadi, ya. Kemudian ada pertumbuhan dan perkembangan. Kalau tumbuh jelas penambahan kuantitatif, penambahan berat dia, ya, penambahan dari tinggi badan jelas. Kalau dia perkembangan kualitatif, ya. Oke, sampai di sini paham? Oke, paham terkait dengan terminologi tadi ya. Nah, spesifik kita terkait dengan usia kehamilan. Apa tujuan? Mengapa Bu Bidan perlu untuk mengetahui usia kehamilan? Izin Ibu menjawab kenapa kita perlu mengetahui usia kehamilan untuk menilai sejauh mana perkembangan dari kehamilan itu sendiri dan untuk memenuhi kebutuhan apa saja pada usia tersebut. Aplaus untuk Una. Oke, Bu Bidan, satu lagi. Kenapa sih Bu Bidan kok datang ibu hamil ke Bu Bidan dia bertanya berapa usia kehamilan? Apa tujuannya Bu Bidan? Untuk agar memantau perkembangan dari janin ibu tersebut. Ada tambahan dari kelompok sini? Cukup, oke, benar sekali. Itu menentukan dia berkembang janinnya. Baik, apa perkembangan saat itu? Mungkin ada lagi dari kelompok sini, Bu Bidan? Mungkin izin Ibu mengetahui usia kehamilan itu untuk menilai apakah ada masalah terhadap perkembangan bayi nantinya dan juga untuk mengetahui memperkirakan hari persalinannya, Bu. Oke, tepat sekali. Tepat sekali untuk keempat kelompoknya. Aplaus untuk anak-anaknya. Nah, jadi memang usia kehamilan itu sangat perlu sekali kita ketahui. Salah satu modal awal bagi kita ketika klien datang, kita harus mengetahui ini berapa usia kehamilan. Salah satunya itu ya. Nah, kehamilan ini jelas ya. Nah, efeknya apa? Salah satu untuk menentukan usia kehamilan perubahan pada uterus. Janin semakin besar, uterus semakin besar karena menyesuaikan, ya, menyesuaikan dengan isi. Nah, untuk menentukan usia kehamilan itu tidak cukup satu cara. Salah satu cara pertama adalah cara manual. Yang kedua legal, USG dan penghitungan terkuning. Cara manual yang sering digunakan ketika kita pergi ke PPMB adalah tempat praktik mandiri bidan atau ke fasilitas pelayanan kebidanan yang memang ada melayani terkait dengan kehamilan. Salah satunya manual ini menggunakan roda usia kehamilan. Jadi nanti Amanda penggunaan ini, nah ini dari HPHT. Jadi kapan dia datang? Ini tanggal kapan si klien melakukan pemeriksaan. Ya, di bawahnya baru nanti di sini. Di sini baru terkait dengan usia kehamilan roda kedua. Jadi misalnya sekarang tanggal berapa? 10 Juni, Mei, Juni, Juli. Ibu datang dengan HPHT pada bulan Februari di tanggal 25, ya. Ananda nanti sesuaikan ini HPHT-nya di tanggal sekian. Kemudian sekarang tanggal berapa? Oh, tanggal 7 Juli. Berarti usia kehamilannya adalah 18 minggu sekian hari. Kita menentukan usia kehamilan itu pakai rentang, ya. Jadi dia 18 minggu 3 hari, berarti kita mendokumentasikannya 18 strict 19 minggu. Paham? Ini yang cara manual menggunakan roda usia kehamilan atau kalender kehamilan, ya. Atau Anda lihat pakai kalender. Di kalender itu Anda lihat ibu HPHT-nya kapan? Hari pertama, hari terakhir, ya, istilah yang termasuk dengan terminologi.
HPHT-nya kapan? Anda lihat kalender, Anda buka kalender dari handphone. Ibunya datang ternyata kemarin itu di tanggal 25 Februari. Anda hitung lah per minggu. Itu cara manual. Atau Anda menggunakan cara berikutnya. Apa cara berikutnya? Nih, rumus Nagel. Ya, kalau rumus Nagel ini kita bisa menentukan dari HPHT untuk menentukan HPL atau hari taksiran persalinannya kapan. Ya, nah misal kalau dia Nagel itu kan kalau kita menuliskan tanggal itu kan tanggal bulan tahun. Nah, ini ya tanggal 10 bulan 7 tahun 2025, ya kan? Ini dia ini tanggal misalkan HPHT. Hari pertama haid terakhir. Hari pertama haid terakhir berarti ketika dia menstruasi bulan kemarin, menstruasi bulan ini tidak, hari pertamanya kapan? Nah, itu yang kita tulis di sini. Ya. Terus HPL-nya kapan Bu Bidan? Nah, caranya di tanggal kita tambahkan 7, di bulan kita kurangi 1, dan di tahun kita tambahkan 1, ya. Kurang 3. Ya. Tambah 7 kurang 3 tambah 1. Nah, tanggal berarti 17. 10 tambah 7. 7 kurang 3 4. 2025 tambah 1 2026. Nah, terus Bu Bidan, jadi gimana Bu Bidan? Kapan HPL-nya? Ini dia. Ini HPL-nya. Tanggal 17 April 2026. Ibu berkemungkinan nantinya Ibu akan kasus, Ibu akan bersalin pada tanggal 17 April 2026. Terus Bu Bidan, kalau saya tahunya usia kehamilan saya gimana? Nah, sedangkan, kita lanjutkan. Klien datang ke kita, misalkan itu di bulan Agustus di tanggal 20, misal datang klien kunjungan 20 Agustus 2025. Jadi Bu Bidan, usia kehamilan saya saat saya berkunjung di tanggal ini berapa Bu Bidan? Nah, gimana caranya? Caranya yang pertama, bisa tanggal kunjungan dikurang dengan HPHT. Cara yang kedua, dari HPL dikurang dengan tanggal dia datang ke kunjungan kita. Gimana caranya? Oke, cara pertama kita dahulukan. Tanggal dia datang dikurang dengan tanggal HPHT. Datang tanggal 20 bulan 8 2025. HPHT-nya di tanggal 10 bulan 7 2025. Nah, terus gimana Bu Bidan? 20 kurang 10 berapa? 10. 8 kurang 7 berapa? 1. Tahunnya? Baris ya. Nah, untuk bulan yang di tengah sesuai dengan rumus itu dikali dengan 4/3. Oke. Nah, jadi 10 ini jadikan ke minggu. 1 minggu 3 hari. Ini berapa minggu jadinya? 1 bulan ini sama dengan berapa? 13/3 ya? 13/3 itu sama dengan 4 minggu atau 4 minggu berapa? 3 hari. Ya, karena 1 minggu 7 hari dibagi 3 sampai 2 ya, karena dia 7 berarti bisa kita jadikan ke sini. Nah, tambah ini, tambah 4 minggu 3 hari. Berapa usia kehamilan saya Bu Bidan? 1,4? 5 minggu 6 hari. Nah, ini usia kehamilan si klien kita, atau kita tulis di dokumentasi kita 5 sampai 6 minggu. Paham nggak? Dikali 4/3. Nah, kalau kita mendokumentasikannya seperti ini. Jadi klien bertanya, berapa usia kehamilan saya Bu Bidan? Usia kehamilannya adalah 5 minggu 6 hari. Atau mau jalan ke
Ada cara berikutnya menggunakan USG. Kalau di USG, karena USG bukan wewenang kita bidan, kita berpola Borelsa. Nah, ini yang berikutnya, mengukur menurut tinggi fundus. Jadi, kalau mengukur menurut tinggi fundus, Ananda kata kuncinya ada 3 titik utama. Atas sintesis pubis, ya, sintesis pubis, pusat, baru PS. Prosesor sigmoideus atau sigmoid proses boleh sintesis pubis, umbilikus sama prosesor sigmoideus. Gimana Bu Bidan? Nah, kita memeriksanya baru bisa kita lakukan perabaan ketika dia sudah keluar dari pintu atas 40. Kapan itu Bu Bidan? Ketika usia kehamilan 12 minggu. Terus apa lagi Bu Bidan indikatornya? Menggunakan 3 jari. Gimana? 3 jari di atas sintesis. Berapa itu? 12 minggu. Pertengahan sintesis dengan umbilikus 16 minggu. 3 jari di bawah pusar atau umbilikus 20 minggu. Setinggi pusar atau setinggi umbilikus 24 minggu. Ya, 3 jari lagi di atas umbilikus 28 minggu. Per 4 minggu. Kemudian apa lagi? Pertengahan sifoid dengan umbilikus berapa? 32 minggu. Terus berapa lagi? Di 3 jari di bawah prosesor sifoideus 36 minggu. Kemudian berapa lagi? 40 minggu. Mulai ke bawah hingga nanti dia kembali ke pertengahan sifoid sama umbilikus. Ya. Nah, sekarang Bu Bidan, tapi kok pernah Bu Bidan ada bidan yang ngukurnya itu kok pakai meteran gitu Bu Bidan? Nah, apa namanya? Yang pakai meteran mengukur apa? Dana yang digunakan ketika sudah usia kehamilan di atas 24 minggu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Tidak? Jika tidak, siap kita latihan? Pertanyaan pertama. Ibu beri waktu 1 atau 2 menit? 2 menit dari sekarang. Nanti siapa yang duluan silahkan langsung tunjuk tangan. Boleh diulang-ulang. Oke, kelompok 1. Jadi Ibu dan teman-teman, Bunda ingin menjelaskan di sini kita dapatkan soalnya hari ini Ibu mendatangi bidan dengan hari tanggal kunjungan itu pada tanggal 9 Juli tahun 2025. Di sini sebelumnya Ibu sudah menjelaskan juga hari pertama haid dan hari terakhirnya itu pada tanggal 4 bulan April 2025. Jadi seperti yang sudah dijelaskan Ibu tadi, kalau kita mencari HPL dari hari usia kandungan dari ibunya, kita menggunakan rumus datang dikurang dengan HPHT-nya. Di sini sudah didapati tanggal datang tanggal 9 bulan 7 2025 dikurang dengan tanggal 4 kedatangan HPHT-nya dikurang bulan 4 2025. 9 dikurang 4 itu adalah 5, 7 dikurang 4 itu adalah 3. 5 kita jadikan untuk hari dan 3 kita jadikan untuk bulan dengan dikali rumus 4 1/3. Jadi di sini didapati bahwa kehamilan ibu saat ini itu adalah 5 hari 13 minggu. Karena kisaran dokumentasinya itu dapat dibulatkan menjadi kehamilan 13 menuju 14 minggu. Kelompok 1 benar. Kelompok 2 sama ya. Kelompok 3 oke, paham semua? Oke, kita lanjut ke Berapakah usia kehamilan Nyonya S? Ya, pertengahan pusat dengan PX. Pertengahan pusat dengan PX. Ya, Wafi. 28 minggu yang lain? Ya, yang lain? Tadi 3 titik
32 minggu. Yang lain? 32 minggu. Kelompok? 32 minggu. Sama ya. Di kelompok 1, 3, dan 4. Aplaus untuk Ananda. Oke, paham? 3 jari. Kalau di pertengahan pusat saja sudah 24 minggu. 3 jari di atas pusat berarti 28 minggu. Pertengahan pusat dengan PX berarti 32 minggu. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Satu lagi. Ya, kelompok 4. Izin Bu, C Bu, 16 minggu. 16 minggu. Ya, yang lain? Kelompok 1? Sama 16 minggu? Sama? Oke, aku untuk semua. Apa ya? Oke. Nah, dari 4 soal, kemudian yang dijelaskan tadi, adakah pertanyaan yang tidak paham? Oke, berarti untuk tujuan pembelajaran hari ini kita semua tercapai. Nah, sebelum kita akhiri, kita ambil kesimpulan terkait dengan usia kehamilan. Yuk, apa? Itu izin untuk mengenalkan diri. Perkenalkan nama saya Masyuni dengan NIM 23103335. Ada 4 cara untuk menghitung usia kehamilan. Yang pertama itu Megel, yang kedua manual, yang ketiga USG, yang keempat Terima kasih. Baik Ananda, dengan berakhirnya kesimpulan tadi, berakhir untuk kegiatan pertemuan kita hari ini, kita akan bertemu kembali mungkin jadwalnya sesuai dengan panduan, insya Allah di hari Senin depan pada jam 10 dengan topik berikutnya adalah kebutuhan dasar dari kehamilan. Oke, jika memang tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu, asuhan kebidanan pada kehamilan, yang merupakan salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu tim penilai, serta bagian yang terkait. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.